Kita merasa, aku sudah berusaha benar, tapi justru diremehkan, ditertawakan, bahkan tidak didukung. Surat Hud berbicara langsung ke luka itu. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan wahyu kami. Pesannya jelas, fokuslah bekerja, bukan mencari validasi. Hari ini banyak orang kelelahan secara mental, bukan karena hidupnya salah, tapi karena ingin semua orang mengerti prosesnya. Lalu Allah melanjutkan, "Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu." Jangan engkau bicara kepadaku tentang orang-orang zalim itu. Artinya apa? Tidak semua orang harus kamu selamatkan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Melepaskan bukan berarti egois, tapi tahu batas agar jiwa tetap sehat. Kemudian ayat berikutnya, wa yasna'ul fulk. Nabi Nuh, dia membangun perahu. Setiap kali pemimpin mereka melewatinya, sakhiru min, mereka mengejeknya. Nabi Nuh tidak berhenti, tidak membalas setiap ledekan itu, tidak sibuk menjelaskan, karena perubahan besar terlihat aneh bagi orang yang belum siap berubah. Hari ini juga sama. Saat kita mulai hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih dekat kepada Allah, ejekan sering datang lebih dulu daripada dukungan. Surat Hud mengajarkan ketenangan yang mahal. Kerjakan tugasmu, abaikan ejekan yang tidak membangun. Serahkan hasilnya pada Allah. Karena bahtera tidak dibangun untuk dipahami semua orang, tapi untuk menyelamatkan mereka yang mau naik ke dalamnya. Allah menutup kisah ini dengan sebuah pesan yang lembut namun kuat. Allah mengingatkan agar kita tetap bersabar, karena pada akhirnya kemenangan dan kesudahan yang baik selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Kisah Nabi Nuh bukan hanya tentang kapal dan banjir, tapi tentang iman yang teguh di tengah ejekan. Udara segar terasa. Langit biru muncul untuk pertama kali setelah lama muram. Ketika akhirnya bumi menyerap kembali airnya dan langit mereda dari hujannya. Bahtera itu perlahan berhenti di puncak Gunung Judi. Orang-orang keluar dari kapal, menatap dunia baru yang telah dibersihkan. Dari mereka, kehidupan kembali dimulai. Dari mereka, bumi belajar tentang arti bersih lahir dan batin. Karena tidak semua yang ditenggelamkan itu hukuman. Kadang itu cara Allah menyelamatkan. Badai akan reda, ujian akan berhenti, dan mereka yang tetap bertahan dalam iman akan selalu menemukan tempat berlabuh di bawah rahmat-Nya. Acara ini dipersembahkan oleh Kita menabung setengah mati sepanjang tahun, menahan diri dari setiap keinginan demi masa depan yang lebih mapan. Tapi kenapa saat Ramadan tiba, semua itu habis setengah sadar hanya dalam sekejap? Berkedok self-reward, padahal sedang terjebak yang sisa saat. Al-Quran mengingatkan, sikap bermegah-megahan bisa melalaikan kita.
Jangan sampai berkah Ramadan hangus karena nafsu belanja yang tak terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Puasa lancar hari ini? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti buka jangan balas dendam. Jadi ada kebiasaan kita ketika berpuasa. Kita susah-susah menahan haus dan lapar pada pagi hari mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Tapi kemudian di akhir puasa ketika berbuka biasanya kita balas dendam. Kita biasanya kesetanan kata-kata orang-orang di kampung saya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oh bukan Bapak Ibu, ini ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, yang namanya puasa itu kan hakikatnya namanya imsak ya. Menahan diri. Artinya kita mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi kalau kemudian di akhir puasa kemudian kita justru berlaku balas dendam, kalau kata-kata orang kampung kita itu kemudian puasa kita gagal memaknai bagaimana kesejatian pengendalian diri. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri. Bagaimana caranya kita tidak berperilaku boros. Bahkan kalau anak muda sekarang itu ada katanya self-reward. Ada penghargaan terhadap diri sendiri atau rewarding terhadap diri sendiri. Namun kemudian berlaku boros dan mubazir. Dalam Islam itu sangat dilarang. Pada surat Al-Isra di 26 itu ada 3 kata kunci yang penting kita maknai. Yaitu pertama Al-Quran bilang wala tubazir tabziron. Jadi jangan mubazir, jangan boros, jangan menghambur-hamburkan hartamu. Kira-kira begitu. Jadi tidak boleh memanfaatkan harta kita untuk hal-hal yang tidak berguna, mubazir. Nah, harta kita harus digunakan untuk siapa? Tentu untuk hal-hal yang berguna, untuk bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, salah satu keistimewaan bulan Ramadan, kita itu diminta untuk bersedekah, memaksimalkan sedekah. Kepada siapa kita bersedekah? Kepada saudara-saudara terdekat dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang tidak mampu, kita wajib bersedekah kepada saudara-saudara terdekat kita terlebih dahulu. Kemudian yang miskin, kemudian mereka-mereka yang musafir, dan mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan berlaku mubazir, jangan berlaku berlebih-lebihan. Ada yang mau tanya? Ibu? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Daniel, saya mau bertanya. Saya kan orangnya hemat banget, sampai kebutuhan saya sendiri pun saya mikir-mikir untuk beli. Jadi pertanyaan itu, saya orang tuanya ada impian. Jadi kalau misalkan saya nabung untuk membeli barang impian orang tua saya itu bagaimana ya Bang? Terima kasih. Artinya jangan mubazir. Itu bahkan di surat ini dinyatakan kalau mubazir itu katanya karena syaitanu lirabbihi kafuron. Karena perilaku setan itu mendekatkan diri atau mereka setan-setan itu sikapnya ya kafir, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang berlaku mubazir itu dikatakan surat Al-Isra ayat 27 itu kanu ikhwanas syaiton. Di sini kalimatnya kanu ikhwanas syaitin. Artinya temannya setan, saudaranya setan. Jadi prinsipnya kalau kita, adik, kita menggunakan harta kita untuk mengabdi kepada orang tua kita, itu baik sekali. Itu ihsan. Artinya kita bisa melakukan menggunakan harta kita atau bahkan kita menabung tadi, mengumpulkan supaya bisa berbuat baik. Itu luar biasa.
Nah, mari kita sama-sama gunakan ibadah Ramadan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik seperti itu. Jadi, melalui puasa kita diajarkan untuk disiplin menggunakan harta benda kita atau jerih payah kita. Coba tengok, ibadah puasa itu kan kita mulai dari sahur kemudian menahan sampai dengan maghrib. Itu sebenarnya kita melatih diri untuk bersusah-susah. Namun pada akhirnya ketika jelang maghrib, ketika berbuka, kita bergembira. Kenapa? Karena kita bisa makan, bisa minum, dan bisa melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bapak Ibu sekalian, puasa itu sejatinya melatih kita untuk punya etos, untuk punya kedisiplinan, untuk mengumpulkan sesuatu yang baik atau bahkan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Pada akhirnya kita akan bergembira ketika berbuka puasa. Nah, oleh sebab itu, mari kita jadikan puasa kita sebagai tempat berlatih untuk memastikan kita jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.